Halo anak-anak, apa kabar? Sehat kan? Semoga di masa pandemi ini kalian tetap sehat, meskipun kalian belajar dari rumah. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana menyanyi unisono. Mungkin kalian berpikir, menyanyi unisono seperti apa ya? Apakah menyanyi seperti biasa yang kalian perhatikan di televisi, di YouTube, atau mungkin kalian pernah melihat secara live? Nah, banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian. Kali ini, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan sampaikan dulu tujuan belajar kita apa hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar dengan 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah memahami bernyanyi secara unisono. Tujuan kedua, memahami teknik vokal dan teknik pernafasan. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya dan isi lagu tersebut. Pasti kalian berpikir, kalau tujuan belajarnya seperti itu, nanti saya akan mendapatkan kemampuan seperti apa ya? Nah, Ibu akan sampaikan peta kompetensi yang harus kalian miliki. Nah, berikut ini adalah peta konsep dan peta kompetensi yang harus kalian miliki setelah belajar ini. Yang pertama adalah teknik vokal, di mana teknik vokal ada 3, yaitu artikulasi, kemudian frasering, dan intonasi. Kompetensi yang kedua adalah teknik pernafasan. Ada 3 jenis teknik, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Anak-anak yang terkasih, menginjak berikutnya mungkin kalian bertanya, seperti apa sih bernyanyi unisono? Apakah bernyanyi bersama-sama itu dikatakan bernyanyi unisono? Atau bernyanyi solo itu dikatakan unisono juga? Nah, untuk memperjelas penjelasan ini, kalian bisa melihat tayangan video berikut ini. Ibu akan siapkan 2 jenis video, di mana video yang pertama nanti kalian perhatikan apa bedanya dengan video kedua. Nah, selamat mengikuti video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Seru kan videonya? Iya, pasti seru sekali. Meskipun lagu daerah mungkin jarang kalian dengarkan. Kalian lebih suka dengar lagu Korea, atau lagu Jepang, atau bahkan lagu-lagu barat yang lainnya. Tapi hari ini, Ibu mengajak kalian untuk mencintai budaya negeri kita. Maka Ibu pilihkan lagu daerah sebagai contohnya. Nah, anak-anak, kalian sudah menemukan belum apa yang menjadi perbedaannya? Setelah tadi kalian amati, yang menjadi perbedaan antara video pertama dan video kedua ada 3 hal. Yang pertama adalah di video yang pertama itu hanya ada 1 suara atau 1 melodi saja. Kalau kalian dengarkan seksama, mereka menyanyikan lagu dari Jawa Tengah dengan 1 melodi. Sedangkan video yang kedua, kalian perhatikan di sana ada berbagai jenis pecahan suara. Ada suara sopran, suara alto, suara tenor, dan suara bass yang dinyanyikan bersama-sama. Lalu perbedaan yang kedua, kalian akan melihat di sana bahwa dari sisi jumlah penyanyinya, di video pertama penyanyinya hanya 4 orang. Tapi di video yang kedua, penyanyi lebih banyak lagi.
Kalau kalian hitung mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. Wow, banyak sekali ya. Dengan berbagai jenis gerak yang mereka lakukan, suara yang mereka perdengarkan. Lalu, perbedaan bisa dikatakan sebagai perbedaan atau mungkin juga bisa katakan persamaan. Di video yang pertama, meskipun mereka menyanyikan dengan satu melodi, tapi mereka suaranya satu. Artinya kita bisa mendengarkan suara itu menjadi sebuah satu kesatuan. Bukan lagi kita mendengarkan suara ada 4 orang, suara orang pertama, kedua terdengar masing-masing. Tapi mereka sungguh-sungguh menyatu suaranya. Sedangkan di video yang kedua, meskipun dengan berbagai jenis pecahan suara, tapi mereka bisa menyatu suaranya menjadi satu. Itu yang menjadi kekuatan dari sebuah kelompok yang tadi kita lihat. Nah, anak-anak, kira-kira kalau dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan barusan 3 perbedaan ini, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apakah video pertama disebut sebagai lagu unisono atau bahkan mungkin video yang kedua? Ya, pasti kalian bisa menyimpulkan bahwa video yang pertama itu jangan-jangan memang musik unisono. Yuk kita simak penjelasannya. Unisono adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara atau satu melodi. Kalau demikian, mana yang termasuk dalam lagu unisono? Tepat sekali. Video yang pertama itu adalah satu penampilan musik yang dinyanyikan secara unisono. Nah, dari sini anak-anak, kalian paham untuk membedakan apakah itu termasuk unisono atau tidak? Jelas ya? Gue harap kalian memahami dan jelas dengan penjelasan ini. Lalu, kalau demikian, mungkin kalian bertanya-tanya lagi, Bu, kalau sekarang saya sudah tahu bedanya, tapi pada saat saya mau menyanyi, kira-kira syaratnya untuk bisa menyanyi secara unisono itu harus seperti apa? Apakah saya menyanyi biasa, seperti kalau saya menyanyi sehari-hari, atau ada tekniknya? Itulah anak-anak, menyanyi yang baik dan benar itu harus ada tekniknya. Sama seperti kalau kalian berbicara, kalian berpidato, itu juga ada tekniknya. Nah, di dalam bernyanyi itu dikenal dengan istilah teknik vokal. Teknik vokal seperti apa? Yuk kita simak. Ada 3 jenis teknik vokal yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi artinya pengucapan syair lagu yang kalian bawakan di dalam sebuah lagu harus terdengar dengan jelas dan baik oleh orang yang mendengarkan. Karena ingat, menyanyi itu juga menyampaikan pesan anak-anak. Jadi kalau pesan yang kalian sampaikan tidak nyampe, ya tidak sampai kepada pendengarnya, maka mereka hanya mendengarkan alunan melodinya saja, tidak menangkap apa yang menjadi pesannya. Sehingga pada saat menyanyi artikulasinya A, I, U, E, O harus jelas. Demikian juga dengan konsonannya. Apa huruf konsonan? Ada N, M, Eng, yaitu semuanya huruf konsonan itu juga harus terdengar dengan jelas pada saat kalian menyanyi. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah. Lalu, teknik yang kedua adalah frasering. Apa itu frasering? Mungkin dalam bahasa Indonesia juga kalian pernah mendengar istilah ini. Frasering itu artinya adalah pemenggalan kalimat dengan baik dan benar, sehingga mudah untuk dimengerti. Contohnya kalau kalian menyanyi, ya Ibu coba ambilkan contoh lagu Tanah Air. Ya, kalian sudah dengar dan pasti bisa tahu lagu itu dengan baik. Ibu akan berikan contoh frasering yang kurang tepat. Contohnya seperti ini. Tanah air ku tidak kulupakan. Ya, orang akan bingung yang mana kalimat yang benar. Tanah air ku tidak kulupakan akan menjadi maknanya apa ya? Karena dia terpotong-potong. Padahal syair itu adalah yang dimaksud adalah tanah airku tidak kulupakan. Maka di dalam bernyanyi yang harus kalian sampaikan berarti frasering tepat kurang lebih seperti ini anak-anak. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, jadi kalimatnya menjadi satu kesatuan.
maka orang yang menangkap atau yang mendengarkan syair lagunya akan memahami apa yang menjadi pesan lagu tersebut. Lalu, teknik yang ketiga adalah intonasi. Sama seperti kalau ibu berbicara pada kalian, intonasi tinggi rendahnya, nada pada saat kita berbicara. Bernyanyi pun juga ada intonasinya anak-anak, yaitu tinggi rendahnya pada saat kalian membidik sebuah nada. Nah, itu bisa dilatih nggak? Pasti bisa. Caranya, kalian bisa gunakan tangga nada, ya, do sampai do tinggi. Itu kalian ulang dari nada ke atas ke bawah, kalian ulang. Kemudian dilakukan pelompatan nada. Contohnya seperti ini anak-anak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari atas ke bawah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, lalu kalau membidik nada, melompat nada, kalian bisa lakukan dengan cara do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Atau turun ke bawah. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, do. Mudah sekali kan? Kalian bisa lakukan itu berulang-ulang sampai kalian mendapatkan nada yang tepat. Bisa juga kalian bantu dengan menggunakan kalian punya keyboard bisa, atau pakai gitar pun juga bisa. Yang penting kalian melatih nada supaya nada yang kita nyanyikan itu tidak sumbang atau fals. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalau kalian sudah tahu teknik vokalnya, mungkin kalian akan bertanya lagi, cukup itu saja untuk bisa bernyanyi dengan baik dan benar? Belum cukup. Karena bernyanyi itu butuh yang namanya pernafasan. Nah, teknik pernafasan itu ada 3 macam anak-anak. Ada pernafasan dada, lalu ada pernafasan perut, dan ada pernafasan diafragma. Apa bedanya? Nah, pernafasan dada itu biasa dipakai kalau seperti ibu sedang berbicara dengan kalian atau kita sedang berkomunikasi, itu kita menggunakan pernafasan dada. Ini dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini bisa dipakai bernyanyi, tapi ada kelemahannya anak-anak. Apa? Kelemahannya karena paru-paru kita kapasitasnya terbatas, sehingga nada yang bisa kita nyanyikan atau kita pada saat menyanyi lagu dengan pernafasan dada itu cenderungnya pendek, ya. Dan pernafasan dada ini tepatnya dipakai untuk nada-nada bawah atau nada yang rendah, ya. Kalian bisa menggunakan pernafasan dada. Lalu ada teknik yang kedua disebut dengan pernafasan perut. Kalau pernafasan perut ini yaitu dengan cara membuat perut berongga besar. Nah, seperti apa? Kalian bisa bayangkan pada saat kalian tidur dengan posisi tidur begitu ya. Lalu kalian taruh buku atau sesuatu di atas perut kalian. Kalian bernafas seperti biasa. Maka perut mengembang kempis itu nanti akan kelihatan, ya. Perut atau posisi buku atau sesuatu yang kita taruh di atas perut kita itu akan naik dan turun. Itulah yang dimaksud dengan pernafasan perut. Apakah ini efektif untuk dipakai bernyanyi? Bisa dipakai bernyanyi, tapi kelemahannya pernafasan perut ini cenderungnya suara yang kita hasilkan itu kasar atau keras gitu ya, sehingga kurang tepat untuk dipakai bernyanyi. Lalu jenis pernafasan berikutnya adalah pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma ini adalah dengan cara memanfaatkan otot-otot diafragma kita. Mungkin kalian bertanya, Ibu, otot diafragma ada di mana? Nah, otot diafragma kita itu posisinya ada di sekitar paru-paru dan otot perut kita. Di sini ada namanya otot-otot diafragma. Ini yang kita pakai untuk melatih pernafasan diafragma. Keuntungannya menggunakan pernafasan ini, nafasnya lebih panjang anak-anak, sehingga menguntungkan penyanyi untuk membidik nada-nada yang panjang. Nah,
sampai di sini kalian paham antara pernafasan, kapan kalian melakukan pernafasan dada, kapan menggunakan pernafasan perut dan diafragma. Tapi yang disarankan dari 3 jenis pernafasan ini adalah pernafasan diafragma, karena lebih menguntungkan kita dan suara yang kita hasilkan, produksi suaranya lebih bagus dan lebih panjang. Nah, anak-anakku, kalau kita sudah belajar 2 teknik, tadi teknik vokal dan teknik pernafasan, kapan kita menyanyi? Nah, kita akan menyanyi. Ibu sengaja pilihkan lagu daerah. Lagu daerah yang berasal dari Papua. Ayo tebak, lagunya apa judulnya? Pasti kalian sudah familiar dan sudah mengenal dengan baik lagu ini. Ya? Oke, lagu Sajojo. Ya, kalau ibu ngomong Sajojo pasti kamu sudah ingat lagu ini ya. Nah, kita akan berlatih bagaimana teknik vokal dan pernafasan yang tadi sudah kita pelajari, kita akan praktekkan di dalam lagu ini. Kita akan berlatih dulu menyanyi dengan membaca notasinya. Kemudian setelah kita sudah bisa notasinya dengan baik, kita baru menggunakan syairnya. Bagaimana dengan materi yang tadi kalian terima? Sudah paham kan?
menarik sekali. Nah, untuk itu kalian terus berlatih dan berlatih. Akhirnya Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selalu semangat di dalam belajar dan cintai budaya negeri sendiri. Salam budaya.